Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3781 cukup kuat. Gunung Teratai, rumah hantu Song dan 5 dinasti, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan raungan yang mengagetkan. Semua hantu dan arwah di Gunung Teratai gemetar dan lari ketakutan. Mana 4 mutiaraku? Siapa yang mencuri 4 mutiaraku? 4 manik lautku, ah. Sepanjang malam di Gunung Lianhua, suara gemuruh 5 hantu dinasti Song teringat kembali. Angin menderu dan racun melonjak. Itu sama mengerikannya seperti iblis yang akan lahir. Bahkan beberapa prajurit Teran dan klan iblis yang lewat di Gunung Lianhua langsung terbunuh oleh kemarahan hantu Xiu. Pada hari kedua, para hantu dan arwah yang mengikuti latihan Song Wu meninggalkan Gunung Lianhua satu demi satu. Di malam hari, mereka berkeliaran di antara pegunungan untuk mencari 4 mutiara dinasti Song. Hanya itu. Hanya ini. Burung gagak meletakkan 4 manik-manik laut di depan embun beku bulan dan berulang kali bertanya, apakah ini juga harta karun? Yus Huang terkejut. Sekarang dia belum tahu apakah burung gagak membunuh Song Wu atau mencurinya dari Song Wu, ini adalah 4 manik-manik laut. Apa masalahnya? Burung gagak berkata dengan marah, 4 manik-manik laut hanyalah produk yang rusak, dan mereka rusak parah. Diperkirakan bahwa ketika perbaikan hantu mendapatkan 4 manik-manik laut, itu telah rusak, dan perbaikan hantu tidak dapat memperbaikinya, jadi sulit untuk memperbaikinya sekarang. 4 manik-manik ini dapat digunakan paling banyak 5 kali, dan kemudian mereka akan rusak. Apakah ini harta karun? Si Haizu hancur ketika Song Wu mendapatkannya. Namun, hantu Xiu di medan perang Qingsu tampaknya tidak pandai memperbaiki senjata ajaib. Setelah itu, ketika Song Wu menghadapi banyak bahaya, dia harus menggunakan si Haizu untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Sekarang, si Haizu telah berakhir, bahkan jika gagak ingin memperbaikinya. Jadi di mata gagak, benda ini sama sekali bukan harta karun. Aku benar-benar tidak tahu. Song Wu tidak mengatakan itu saat itu. Moonfrost berkata dengan salah. Omong kosong, ini adalah harta karun bagi biksu hantu untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa memberitahumu bahwa harta karun ini telah rusak? Tidak berkali-kali. Bukankah itu untuk membuat kartumu diketahui publik? Apakah kamu pikir dia bodoh? Gagak itu meraung marah. Ya, aku tidak bisa disalahkan. Moonfrost berkata tanpa berkata-kata. Kamu. Bagaimana kamu bisa fasih seperti Lin Bai? Gagak menatap dengan ganas, setelah setengah dering, dia berkata tanpa daya, lupakan saja, ada harta karun lain di Gunung Tianzong. Aku ulangi, yang aku inginkan adalah harta karun. Jangan beri aku telur busuk dan tomat busuk. Harta karun, harta karun, harta karun. Burung gagak itu begitu marah sehingga Yus Huang merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia mencoba memikirkannya dan berkata, di pegunungan Tianzong, ada seorang biksu hantu di Gunung Wanghai, dengan pistol di tangannya. Beberapa saat kemudian, burung gagak itu meninggalkan lembah daun merah lagi. Kali ini, dia tidak menyapa Lin Bai, dan dia pergi bersama Yue Suang. Kali ini, akan memakan waktu puluhan hari. Selama periode ini, Lin Bai lelah dan keluar untuk mengambil napas. Dia menemukan bahwa burung gagak itu belum kembali. Dia menjepit jarinya dan menemukan bahwa burung gagak dan Yue Suang telah pergi selama sebagian besar bulan. Lin Bai khawatir, burung gagak itu telah pergi selama setengah bulan, tetapi belum kembali. Apakah ada yang salah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Diperkirakan semua orang di makam dewa sudah mati, dan burung gagak itu juga tidak mungkin mati. Mengapa aku khawatir tentang burung gagak ini? Lin Bai menggelengkan kepalanya, berpikir kosong, kembali ke rumah kayu, dan terus mengorbankan prajurit Tao. Lin Bai jelas merasa bahwa sejak burung gagak pergi ke Gunung Lianhua untuk mencuri 4 manik laut Guixiu di dinasti Song, semakin banyak hantu Xiu berkeliaran di lembah daun merah dalam setengah bulan terakhir. Namun, setelah merasakan kekuatan pedang di rumah kayu Lin Bai, hampir semuanya ketakutan setengah mati dan melarikan diri. Beberapa hari kemudian, di tengah malam, bulan menggantung tinggi. Tiba-tiba, lapisan awan hitam tebal datang dari selatan, bersiul bersama angin, dan dengan cepat datang ke lembah daun merah. Setelah mendarat, itu berubah menjadi kultivasi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dari sana, kultivasi hantu tubuh jiwa yang besar dan bulat keluar. Jika burung gagak dan es bulan ada di sini, mereka pasti akan tahu bahwa kultivasi hantu ini adalah Song Wu. Ini dia. Hantu lembah daun merah Xiu Song Wu melihat hantu di sampingnya. Ya, tuanku. Sesuai perintah Anda, saya datang ke sini untuk mencari harta karun yang hilang. Tetapi saya menemukan bahwa ada kekuatan pedang yang kuat di beberapa rumah kayu di sini.
Tampaknya seseorang sedang memurnikan beberapa harta karun. Jadi aku secara khusus memberitahumu. Jika kau bisa bergaul dengan hantu Siu Song Wupan, kau tidak perlu khawatir tentang kultivasi jika kau menyuruhnya menjaganya di pegunungan Tianzong di masa depan. Biksu hantu Song Wu, melirik lembah daun merah dan berbisik, tempat ini penuh dengan hal-hal aneh. Meskipun pemandangannya sangat indah, beberapa praktisi hantu ingin menempati tempat ini untuk kultivasi sejak lama, tetapi entah bagaimana, kultivasi hantu di lembah daun merah telah menghilang dan menghilang. Seiring berjalannya waktu, tempat ini telah menjadi area terlarang bagi kultivasi hantu. Di tempat seindah lembah Hongye, tentu saja akan ada banyak biksu hantu yang ingin datang berlatih. Namun, setelah para biksu hantu ini datang, hampir semuanya tertarik dengan gunung itu. Mereka meninggal di puncak gunung atau terjebak di gunung sebelum fajar. Kemudian, rumor tentang gerbang jahat lembah Hongye menyebar ke semua telinga para hantu Siu di Gunung Tianzong. Bahkan Raja Hantu Gunung Tianzong telah secara pribadi mengunjungi lembah Hongye untuk menjelajahinya, tetapi tidak menemukan apapun. Tuan, apakah kami ingin melihat? Mendengar gerbang jahat di sini, hantu Siu ragu untuk bertanya. Tentu saja. Jika aku kehilangan 4 manik laut, aku akan kehilangan lengan. Jika aku bisa mendapatkan harta karun di sini, itu pasti akan menjadi bantuan yang tepat waktu. Ayo pergi hantu Siu Songwu hampir tidak memikirkannya, jadi dia maju ke depan. 4 manik laut hilang. Dia tidak memiliki harta karun yang kuat untuk melindungi tubuhnya. Sekarang dia sangat ingin mendapatkan harta karun yang bagus untuk melindungi dirinya sendiri. Pergi. Tetapi tepat setelah hantu Siu Songwu melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kedalaman lembah daun merah, dan pedang itu seperti banjir yang mengamuk. Hantu Siu Songwu mendongak dan melihat ada pedang besar di depannya, yang menyapu angin dan awan langit dan bumi. Hantu Siu Songwu melotot ke mata besar itu dan dengan cepat mengerahkan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Namun, pedang itu lewat begitu saja. Meskipun hantu Siu Songwu melawan dengan sekuat tenaga, dia dipukuli untuk sementara waktu dan hampir kehilangan jiwanya. Adapun hantu-hantu Siu yang lain di sekitarnya, di bawah pedang ini, mereka semua menghilang dan hancur. Setelah pergi lembah Hongye, dia segera berlutut di tanah dan berteriak, hantu kecil, aku tidak tahu kalau yang lebih tua berlatih keras di sini. Jika Anda tersinggung, mohon maafkan saya dan pergi sekarang. Setelah itu, hantu Siu Songwu melarikan diri dari lembah Hongye, dan bahkan dia tidak kembali ke Gunung Lianhua. Sebaliknya, dia melarikan diri ke rumah hantu Raja Hantu di Gunung Tianzong. Dia tinggal di luar rumah Raja Hantu selama 2 hari. Melihat bahwa pria lembah daun merah tidak mengejarnya, dia merasa lega dan perlahan kembali ke rumah hantunya. Sekarang hantu Siu Songwu teringat bahwa ada suara gemuruh di lembah daun merah, dan niat pedangnya membumbung tinggi ke langit. Pedangnya dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Bahkan jika dia telah melakukan 3 perampokan di alam Taoisme, di bawah pedang yang begitu kuat, dia merasa sedikit tidak berdaya untuk menangkis. Setelah 5 dinasti Song, Lin Bai berdiri di depan rumah kayu, memandangi prajurit Tao di tangannya, dan berkata dengan senyum gembira, kekuatannya bagus. Dipuji oleh Lin Bai, pedang bulan terang dari Dao Shenbing mengguncang tubuh pedang, yang tampaknya bersorak dan menyanjung. Bab 3782 Master Pedang Berjubah Putih. Tidak mudah bagi Bai Bing untuk kembali ke kuil Shenmu setelah berlatih selama setengah bulan. Dalam sekejap waktu, sebulan telah berlalu. Dalam bulan ini, burung gagak belum kembali ke lembah daun merah. Diperkirakan burung gagak telah mengetahui tanggalnya, dan Lin Bai akan segera menyelesaikan pemurnian prajurit Tao, dan kemudian ia kembali ke lembah daun merah pada senja hari ini. Lin Bai, yang duduk di rumah kayu dengan lutut bersilang, meskipun ia telah merasakan kembalinya burung gagak, ia tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, ia merasa burung gagak itu agak aneh. Berdiri di atas pohon tua di depan rumah kayu, ia dengan hati-hati melihat ke dalam rumah, seolah-olah sedang bingung. Lin Bai sangat bingung. Burung gagak itu tampak seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Kemudian, suara bulan beku dan burung gagak datang dari depan rumah kayu. Suara itu tampaknya tidak tertahan. Sebaliknya, tampaknya Lin Bai ingin mendengarnya. Sepertinya Lin Bai masih memurnikan senjata ajaib Taoisme. Sudah waktunya menghitung hari. Kenapa belum dimurnikan? Gagak senior, kamu bisa menunggu Lin Bai di sini. Aku akan kembali ke bendera pemurnian jiwa dulu. Ai, jangan pergi. Hei, apa yang kamu takutkan? Suara itu tiba-tiba berhenti. Lin Bai dapat mengetahui dari kata-katanya bahwa Yus Huang telah mengubah sikapnya terhadap gagak.
Sejak Yus Huang pergi bersama Gagak setengah bulan yang lalu, dia tidak tahu apa yang telah terjadi dalam setengah bulan terakhir, yang mengubah sebutan Yus Huang terhadap Gagak. Lin Bai sedikit terkejut dengan kenyataan bahwa dia acuh tak acuh terhadap cintanya sebelumnya dan sekarang, Tuan Gagak. Apa yang terjadi membuat sikap Yus Huang sangat berubah. Setelah Moonfrost kembali ke bendera pemurnian jiwa, Gagak itu masih berdiri di pohon tua dan tidak bergerak. Lin Bai juga sangat ingin tahu tentang obat apa yang dijual di Labu Gagak, dan tidak bersuara. Jadi dia duduk di rumah kayu dan memejamkan mata. Tepat seperti yang diramalkan burung gagak, Lin Bai telah selesai memurnikan prajurit Tao, dan sekarang dia masih memurnikan mereka karena dia ingin meningkatkan kendali dan keakrabannya dengan mereka. Setelah beberapa saat, Lin Bai tiba-tiba merasakan roh jahat yang besar datang dari segala arah lembah daun merah, menggulung langit dan bumi. Angin bertiup kencang. Lin Bai mengangkat matanya, dan matanya sepertinya bisa melihat melalui rumah kayu dan melihat sejumlah besar awan hitam datang dari segala arah lembah Hongye. Ada sekelompok praktisi hantu yang mendekati lembah daun merah. Mereka ganas dan telah mencapai prestasi luar biasa. Bahkan Lin Bai merasakan keberadaan beberapa perampok 5 dari kelompok kultivasi hantu ini. Selain itu, Lin Bai juga merasakan napas beberapa seniman bela diri. Mereka tampaknya tidak datang dengan kultivasi hantu. Sebaliknya, mereka tampaknya datang untuk melihat kegembiraan. Lin Bai tidak hanya merasakan roh jahat yang mengerikan mendekat, tetapi bahkan burung gagak yang berdiri di pohon tua itu berteriak kaget. Mereka dengan cepat mengepakkan sayap mereka dan terbang ke rumah kayu Lin Bai, berteriak, "Oh, Lin Bai, kamu belum menyelesaikan pengorbanan." Lin Bai, tanpa ekspresi, menatap burung gagak itu dan bertanya, "Apakah kamu dalam masalah?" Melihat pedang bulan tergantung di depan Lin Bai, burung gagak itu penuh dengan spiritualitas dan sedikit bersinar dengan cahaya redup. Dia segera berkata, "Kamu telah selesai menyempurnakan Dao Shenbing dan membangkitkan semua spiritualitas. Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Setidaknya ada selusin biksu hantu di daerah Wu Jidao di sekitar lembah Hongye, dan ada juga sejumlah besar praktisi hantu tingkat rendah dan hantu. Apakah kamu akan memberitahuku mengapa mereka datang ke lembah Hongye?" Ini. Gagak meringkuk mulutnya dan berkata, "Aku tahu di sana, medan perang Kingsu ini adalah wilayah perbaikan hantu, kemana mereka ingin pergi, di mana aku bisa mengaturnya." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Benarkah? Jadi, hantu-hantu ini datang ke lembah Hongye, hanya lewat. Kalau begitu, aku tidak peduli." Setelah mengatakan itu, Lin Bai hanya menutup matanya dan menutup matanya. Pencuri gagak berkata sambil tersenyum, "Hei, sebenarnya ini memang sedikit masalah. Silakan." Lin Bai bertanya. Gagak berkata, "Yus Huang memberitahuku bahwa ada beberapa biksu hantu di daerah pegunungan Tianzong yang memiliki banyak harta di tangan mereka. Aku menyelinap masuk untuk melihat-lihat. Alhasil, aku mengambil beberapa di antaranya. Siapa tahu mereka menemukannya. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa memberitahu namamu dan aku akan berkata." Lin Bai mendengarkan dengan saksama perkataan gagak itu, tetapi ketika gagak itu mengatakan tempat yang penting, tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit, "Aku tidak sabar untuk datang sendiri. Tolong tunjukkan padaku patung pedang putih lembah Hongye." Mendengar ini, Lin Bai menatap gagak itu dengan bingung. "Mereka memanggilmu," kata gagak itu sambil tersenyum jahat. Lin Bai mengerutkan kening, "Mereka memanggil pedang putih Zun." "Ya, kamu adalah pedang putih Zun." "Ah, apa yang terjadi? Aku baru saja mengatakannya." "Aku menyelinap masuk untuk mengamati harta karun itu, tetapi mereka menemukannya secara tidak sengaja. Aku adalah seekor gagak kecil di kerajaan Sendan. Aku hanya bisa melarikan diri dengan memberitahu namamu. Aku berkata aku mengikuti pedang putih Zun dari lembah Hongye. Jika kamu berani menyentuhku, pedang putih Zun akan menghancurkan pegunungan Tianzong. Jadi mereka ingin sekali datang dan melihat apa yang bisa kamu lakukan," kata Crow dengan wajah malu dan tersenyum. Lin Bai sangat marah hingga dia melotot dan menggertakkan giginya. Dia ingin menghancurkan gagak itu sampai mati. "Lin Bai, jangan marah. Aku kembali dengan tergesa-gesa untuk memintamu berlari bersamaku. Tetapi ketika aku kembali, aku menemukan bahwa kamu masih mengorbankan senjata ajaib Taoisme. Jadi itu salahmu. Jika aku melihat bahwa kamu tidak memiliki senjata ajaib, aku akan berlari bersamamu. Jadi itu semua salahmu. Mengapa kamu terus berkorban dan memurnikan setelah kamu memurnikan semua senjata ajaib?" kata gagak itu kepada Lin Bai. Lin Bai terdiam.
Meskipun dia membangkitkan semua spiritualitas Dao Shenbing, pedang Mingyue dipenuhi debu selama bertahun-tahun. Lin Bai membutuhkan lebih banyak pengorbanan untuk menguasainya. Apakah ini juga salah? Jelas, gagak itu sendiri yang membuat masalah di luar, tetapi dia menyeret Lin Bai ke dalam air. Kuncinya adalah Lin Bai tidak melihat satupun dari harta karun itu. Sungguh bencana. Lin Bai sekarang memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan burung gagak meninggalkan lembah daun merah. Ketika burung gagak meninggalkan lembah daun merah, Lin Bai benar-benar khawatir. Namun, Lin Bai mengira bahwa hantu Siu di gunung makam tidak dapat membunuhnya dengan kemampuan burung gagak. Namun, Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa burung gagak akan membawa semua bencana kepada Lin Bai. Tolong muncullah dengan pedang putih, atau kita akan dibunuh di lembah daun merah. Hantu Siu di luar lembah daun merah marah seperti guntur. Meskipun dia tidak bertemu mereka, Lin Bai masih bisa merasakan kemarahan di wajah mereka. Bab 3783 Parade 100 Iblis di malam hari. Hantu Siu di luar lembah daun merah meraung lagi dan lagi, meminta Lin Bai untuk muncul. Di antara mereka, sekelompok orang berdiri di sebuah gunung rendah di luar lembah daun merah. Di malam hari, beberapa sosok mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan melihat pemandangan indah di lembah daun merah. Ada lebih dari 20 prajurit berdiri di gunung rendah. Mereka semua mengenakan jubah putih. Semuanya disulam dengan simbol ikan yin dan yang. Ini adalah simbol satu kota di surga. Di antara para prajurit ini, ada dua yang telah memiliki beberapa hubungan dengan Lin Bai. Mereka adalah Liu Hang dan Wu Xuan. Namun sekarang Liu Hang dan Wu Xuan berdiri di ujung barisan. Di depan mereka, masih ada 5 atau 6 pria tua berambut putih. Mereka berambut bangau dan seperti anak kecil. Mereka adalah makhluk abadi. Mereka mengangkat kepala mereka. Nafas pembuangan mereka begitu sakral sehingga orang-orang tidak dapat mempercayainya. Orang-orang ini adalah pendahulu Liu Hang dan Wu Xuan, serta penguasa kota Tianyi. Liu Hang dan Wu Xuan menderita kerugian besar di lembah Hongye. Tentu saja, selama festival musim semi, ada banyak hal yang harus dilakukan. Mereka harus menemani orang tua mereka mengunjungi saudara dan teman, dan membantu keluarga dan teman-teman mereka. Oleh karena itu, pada periode waktu berikutnya, Kaisar Jian akan mengurangi beberapa pembaruan dan menjadikannya 2 shift sehari. Setelah Kaisar Jian kembali bekerja, ia akan melanjutkan jaga ketiga. Selain itu, buku baru juga sedang dipersiapkan, dan Jingtian Jiandi akan segera selesai, jadi pedang Kaisar sangat lambat ditulis. Mohon maafkan saya. Terima kasih atas dukungan Anda untuk di Jian tahun lalu. Terima kasih banyak. Saya berharap yang terbaik untuk Anda semua di tahun baru. Sayang kamu, Mamda. Bab 3784 Kekuatan Senjata Dewa. Tidak ada satupun barang di tasku yang akan diambil. Kata Gagak dengan puas kepada Lin Bai. Lin Bai dapat melihat bahwa adalah mimpi yang bodoh untuk membiarkan Gagak mengembalikan semua harta yang dicuri, tetapi para biksu hantu ini tidak akan menyerah. Tetapi Lin Bai tidak ingin mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Bagaimanapun, Gagaklah yang mencuri harta karun itu terlebih dahulu. Lin Baiman melakukan langkah yang berani, yang membuat beberapa kesalahan. Jika kamu ingin mendapatkan kembali harta karun itu, silakan masuk ke lembah daun merah. Lin Bai berdiri di depan rumah kayu dan membuka mulutnya sambil tersenyum. Para hantu mendengarnya. Mereka tidak dapat mengatakan apakah Lin Bai bermusuhan atau apakah dia benar-benar ingin mengembalikan harta karun itu. 3 hantu dari Wu Jidao, termasuk Heigu, Niu Blin dan Yan Mian, masing-masing memimpin ratusan praktisi hantu yang kuat di setiap puncak gunung, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar lembah daun merah. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, wajah tulang hitam menunjukkan warna yang ganas dan maju beberapa langkah. Tulang hitam tidak percaya pada kata-kata hantu Gagak, dan dia tidak percaya bahwa akan ada seorang guru Tao yang berada di luar ranah Taoisme Jiuji di medan perang Qingsu dan makam dewa. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, dia akan melangkah ke lembah daun merah untuk menemukan Lin Bai dan mengambil harta karun itu. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa itu tidak fatal. Ayolah, kata-kata Lin Bai yang datang lagi. Kali ini, beberapa hantu Siu mendengar panas yang merayap dan tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Jelas bahwa ketiga hantu Siu bisa mengenali ancaman dalam kata-kata Lin Bai. Bahkan tulang hitam, yang baru saja melangkah ke lembah daun merah dan hendak memasuki lembah daun merah, sekarang sedang terburu-buru. Meskipun dia tidak percaya bahwa akan ada orang kuat dengan pangkat tinggi di lembah daun merah, dia juga takut. Bagaimana jika dia benar-benar seorang Taois?
Jika dia melangkah masuk dengan gegabah, kemarahan Dao Zun akan menghancurkannya seketika. Setelah itu, Lin Bai tidak berbicara. Dia duduk bersila di depan rumah kayu dan memperhatikan akibatnya. Menurut perhitungan Lin Bai, kata-kata gagak itu mengikuti pedang putih Zun. Ketiga praktisi hantu tidak akan mempercayainya saat itu. Mereka pasti berpikir bahwa gagak itu sedang mempermainkan satu sama lain. Oleh karena itu, gagak itu menghindari gagak dengan cara yang aneh dan melarikan diri. Xiu Kai diam-diam menebak bahwa ada pedang putih Zun bermain di lembah daun merah. Oleh karena itu, setelah ketiga hantu itu datang ke sini, mereka tidak mengganggu lembah daun merah, tetapi menyuruh Lin Bai untuk keluar dan menemui mereka. Oleh karena itu, Niu Buta dan Yan Mian terpesona dan tidak berani menyinggung mereka. Kata-kata mereka sangat kecil. Sebelum kami mengetahui apakah lembah daun merah adalah seorang Tao yang kuat, ketiga praktisi hantu itu tidak berani maju dengan gegabah. Lin Bai baru saja memikirkannya, jadi dia berkata begitu. Tulang hitam, yang baru saja akan bergerak, tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Dia mendongak ke arah dua biksu hantu lainnya, dan melihat bahwa mereka tidak memiliki tanda-tanda bergerak. Tulang hitam itu hanya dapat perlahan-lahan menarik kembali anak tangga yang terangkat. Apa yang dapat saya lakukan? Tulang hitam berbisik kepada dua biksu hantu lainnya. Baru saja saya mengetahui bahwa tidak ada tanda-tanda makhluk lain di lembah daun merah. Hanya ada seorang pria berpakaian putih. Dia adalah seorang pria berpakaian putih. Dia adalah seorang pria di depan sebuah rumah kayu dengan lutut bersilang. Wajah Yan membuka mulutnya perlahan. Dia melihat ke suatu tempat di lembah daun merah dan berbisik. Kultivasi Kuaso Dao Jing. Sulit dipercaya bahwa gagak mengatakan bahwa ada orang kuat setingkat Dao Zun di sini. Begitu bola mata tulang hitam itu berputar, dia berkata dengan suara dingin, karena sudah terbukti, apa yang kita takutkan dari mereka. Itu hanya kultivasi Tao Semu. Tiga praktisi hantu sepertiku melangkah ke dalamnya, dan tidak butuh waktu lama untuk membuatnya menjadi abu. Apakah kalian masih ragu? Tulang hitam bertanya kepada Niu Blind dan Yan Mian. Jelas, tulang hitam itu tidak sabar. Niu Blind dan Yan saling menatap satu sama lain. Dari lubuk hati mereka, mereka tidak ingin memprovokasi orang-orang kuat dari ras manusia. Namun, harta karun yang dicuri oleh burung gagak sangat penting bagi mereka. Tidak boleh ada kesalahan. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya kembali. Jika tidak, kekuatan pribadi mereka akan sangat berkurang. Itu juga karena mereka memiliki harta karun ini di tangan, sehingga mereka dapat menempati puncak gunung di antara begitu banyak kultivasi hantu di Gunung Tianzong. Mereka memiliki banyak hantu dan pengikut perbaikan hantu di bawah komando mereka. Jika mereka kehilangan harta karun ini, kekuatan mereka tidak kuat. Karena dia mengizinkan kita masuk, mari kita masuk dan mencoba. Wajah buta sapi itu tiba-tiba menjadi dingin dan menatap lembah daun merah dengan mata tajam. Tulang hitam itu sangat gembira. Dia ingin sekali mendapatkan kembali harta karun yang hilang itu. Dialah yang pertama berkata kepada lembah daun merah, "Tuan, kami masuk." Saat dia berbicara, tulang hitam itu meringkuk, membawa roh-roh perbaikan hantu yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kabut hitam, dan bergegas ke lembah daun merah, yang dekat dengan rumah kayu Lin Bai. Pada saat yang sama, Niu Buta dan Yan Mian semuanya dalam bentuk yang sama. Angin bertiup dan menderu ke lembah daun merah. Di gunung rendah di utara, beberapa orang kuat di kota Tianyi memperhatikan setiap gerakan Gui Xiu dan berkata dengan suara rendah, perbaikan hantu akan menembak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu mengawasi? Atau mengikutinya? Mari kita lihat dulu, dan kemudian memutuskan apakah akan mengikuti atau tidak. Lagi pula, jika benar-benar ada orang luar di lembah daun merah, bahkan jika itu bukan orang kuat di tingkat Dao Zun, bahkan jika itu adalah orang kuat dalam 7 perampokan, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita provokasi. Orang-orang kuat dari kota Tianyi tidak bertindak gegabah, tetapi mengamati pergerakan di dalam lembah daun merah. Di depan rumah kayu, Lin Bai duduk bersila dan tenang, sementara burung gagak berdiri di bahu Lin Bai, dan wajahnya berubah drastis. Lin Bai, mereka datang. Tiba-tiba, mata Lin Bai terbuka dan tertutup dalam sekejap, cahaya tajam tak berujung melesat keluar dari tangannya, dan pedang Dao Shenbing Mingyue bergetar gembira dan jatuh ke tangan Lin Bai. Ayo! Pedang bulan terang jatuh ke tangan Lin Bai saat diguncang. Setelah pemulihan spiritual prajurit Tao, ia masuk ke tangan Lin Bai. Jantung pedang Lin Bai sangat luas, dan rasa pedang yang kuat menyapu seluruh lembah daun merah seperti kekuatan surgawi. Tiga hantu Xiu datang dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Angin bertiup, hantu-hantu itu menangis dan melolong, dan mereka menghancurkan Lin Bai.
Pada saat ini, ketika Lin Bai memegang senjata ajaib, pedang perkasa itu menyapu, memotong angin terus-menerus di lembah daun merah menjadi berkeping-keping, membuat lembah daun merah tenang dalam sekejap. Pedang untuk menenangkan masa-masa sulit, pedang yang sangat kuat meskipun beberapa hari kunjungan mereka ke hutan gunung penuh dengan permusuhan. Makna pedang itu meraung melewati, memotong kekacauan. Kemudian, di malam hari, sebuah pedang melesat ke langit, seperti bulan yang terang benderang di langit malam. Tiba-tiba berubah menjadi 3, dan pedang itu menebas dengan ganas ketiga hantu itu. Bab 3785 Penindasan yang Kuat. Ketika ketiga hantu Siu menyerbu ke lembah daun merah, tiba-tiba, mereka semua mengubah wajah mereka dan berseru, "Ada apa? Apakah kamu merasakannya? Sepertinya tingkat kultivasiku telah diturunkan ke tingkat tertentu, apakah ada susunan Dharma di sini?" Pada saat memasuki lembah daun merah, ketiga biksu hantu memasuki area yang ditutupi oleh peta gunung dan sungai. Prestasi mereka di alam jalan 5 perampok segera ditekan di area jalan 4 perampok. Pergolakan yang tiba-tiba membuat mereka bertiga merasa sedikit tidak berdaya. Tetapi tepat ketika mereka bingung, tiba-tiba, sebuah ide pedang datang dari langit dan bumi seperti banjir binatang buas. Makna pedang itu sangat murni, sangat mendominasi, tanpa kekuatan aneh, dan tanpa konsepsi artistik elemen apapun. Tetapi dalam serangan itu membuat hati ketiga hantu kultivasi itu berdiri tegak. Di bawah rasa pedang ini, mereka tampaknya merasakan betapa kecilnya mereka, seolah-olah rasa pedang ini seperti gunung yang tidak dapat dicapai, dan mereka hanyalah semut pengganggu di bawah gunung itu. Dengan pedang, angin di hutan itu hancur. Pada saat yang sama, roh dari tiga biksu hantu dan semua hantu tercengang. Tebas. Suara dingin dan mendominasi terdengar, seperti guntur. Tiga hantu Siu mendongak dan melihat pedang seperti bulan sabit di depan rumah kayu jauh di lembah daun merah. Cahaya terang menerangi separuh langit. Pedang yang menjulang tinggi, seperti bulan sabit, muncul di udara. Itu tiga dalam sekejap dan menebas tiga hantu Siu. Tidak bagus. Menyala. Situasinya tidak benar. Tiga biksu hantu tercengang dan berseru dengan tergesa-gesa, dan mereka mundur pada saat yang sama. Secara alami, tiga biksu hantu itu bergerak menjauh dalam sekejap. Namun, semua hantu yang datang bersama mereka terbunuh oleh pedang ini, dan bahkan biksu hantu lainnya terluka parah. Setelah menebas hantu yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Jianmang tidak berkurang. Mereka mengejar ketiga hantu itu. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa dan mencoba menghadapi pedang itu setelah melarikan diri dari lembah daun merah. Sayangnya, sebelum mereka dapat melarikan diri dari lembah daun merah, mereka dipotong oleh tiga sinar pedang. Ketiga hantu itu lemah tubuhnya dan hampir terbunuh oleh pedang ini. Ah! Sialan! Pedang yang kejam. Ketiga biksu hantu itu terluka parah oleh pedang Lin Bai, dan jiwa mereka kosong dan lemah. Tampaknya mereka akan ketakutan setengah mati. Meskipun mereka tidak dapat memanfaatkan keempat pendekar pedang di hutan, mereka dapat menggunakan kekuatan keempat pendekar pedang di hutan. Ikat jiwamu. Pada saat ini, minuman dingin Lin Bai berasal dari hutan. Hula, di tengah hutan, terdengar suara rantai besi yang ditarik. Ketiga pendeta hantu, yang baru saja terluka parah oleh pedang Lin Bai, menatap hutan di depan dengan mata terbelalak dan melihat rantai yang tak terhitung jumlahnya menyerang semua pendeta hantu. Saat ini, ada banyak praktisi hantu Tao yang tidak cukup kuat untuk diikat oleh rantai besi dan dipaksa untuk menyeret mereka ke dalam hutan. Selain itu, beberapa rantai ini juga terbang ke tiga praktisi hantu seperti tulang hitam, tetapi mereka dengan cekatan dihindari oleh mereka. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan satu-satunya kekuatan mereka yang tersisa untuk mulai melawan. Tuan, jangan marah. Pada saat ini, si buta sapi, yang begitu lemah sehingga jiwa dan tubuhnya dengan cepat menghilang, memanggil lembah daun merah, "Tuan, jangan marah. Saya tidak menginginkan harta karun itu. Tolong bacakan untuk saya demi latihan keras saya dan ampuni hidup saya." Tulang hitam dan Yan Mian, mendengar permohonan Niu Blind untuk belas kasihan, mendongak satu demi satu, dan melihat ada tiga rantai yang mengikat Niu Blind. Mereka benar-benar menyeret mereka ke kedalaman hutan. Terutama rantai-rantai ini tampaknya memiliki pengekangan bawaan terhadap kultivasi hantu. Setelah diikat oleh rantai besi, tidak ada kultivasi hantu yang bisa lepas. Setelah itu, bahkan jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya dalam rantai, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Niu Blind tidak tahu kemana rantai akan menyeretnya. Tetapi Niu Blind tahu bahwa hantu Siu yang baru saja diseret itu memiliki teriakan yang menyayat hati, tetapi setelah mereka memasuki hutan yang dalam, suara itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah memasuki ruang lain.
Sekarang Niulin tahu bahwa dia terikat oleh rantai. Jika dia tidak meminta belas kasihan, dia akan dibakar dalam kehidupan ini. Tak berdaya, Niulin membuka mulutnya. Ketika Yan teralihkan, beberapa rantai besi melingkari tubuhnya. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa mengikuti contoh Niu yang buta dan memohon belas kasihan, jika kamu tahu kesalahanmu, tolong hentikan amarahmu dan biarkan aku hidup. Apakah kamu ingat bahwa ketika generasi muda datang, tidak ada pelanggaran sama sekali? Harap bermurah hati dan jangan memiliki pandangan yang sama dengan generasi muda. Kedua biksu hantu itu mulai memohon belas kasihan, tetapi tidak mendengar jawaban Lin Bai. Satu-satunya hantu yang memperbaiki tulang hitam, sekarang melihat Niu buta dan Yan Mian diikat dengan rantai besi, dan bahkan lebih tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun, dan dengan sepenuh hati melawan rantai besi yang menyerang ini. Namun, setelah ratusan putaran berputar, tulang hitam masih jatuh ke dalam perangkap rantai besi dan diikat oleh 9 rantai. Tuan, Tuan! Tulang hitam berteriak dengan cemas dan diikat oleh rantai besi. Dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya tidak dapat dikeluarkan, dan ki jahat di tubuhnya dengan cepat diserap oleh rantai besi. Akhirnya, tulang hitam mengerti mengapa Niu buta dan Yan Mian segera meminta belas kasihan setelah diikat oleh rantai besi. Namun, Heigu bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Niu buta dan Yan Mian meminta belas kasihan satu demi satu, tetapi Lin Bai tidak menanggapi dari awal hingga akhir. Jelas, Lin Bai tidak ingin membiarkan mereka pergi. Hati Heigu penuh dengan pikiran, memikirkan solusi terakhir. Akhirnya, Heigu berkata, Tuan, generasi muda berada di bawah komando Raja Hantu Gunung Tianzong. Jika yang lebih tua ingin membunuh kita, Raja Hantu akan kesal malu menjadi marah. Hula, ketika kata-kata tulang hitam itu keluar, semua rantai besi yang keluar dari kedalaman lembah daun merah tiba-tiba berhenti di tengah udara, dan bahkan hantu Siu yang terikat tidak terseret. Waktu tampaknya dilarang. Setelah waktu yang lama, desahan ringan datang, demi Raja Hantu di Tianzong, semua hantu yang telah melangkah ke lembah daun merah hari ini telah meninggalkan 2/3 kekuatan buah Tao. Aku bisa membunuhmu. Meskipun 2/3 kekuatan buah Dao akan sangat menyakiti mereka, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka telah menyinggung Lin Bai. Sekarang Lin Bai tidak membunuh mereka, tetapi hanya 2/3 kekuatan buah Dao yang digunakan untuk menghukum mereka. Ini adalah anugerah di luar hukum. Tanpa ragu-ragu, setelah berulang kali berterima kasih satu sama lain, ketiga biksu hantu itu berinisiatif untuk mengirim 2/3 kekuatan buah Dao ke kedalaman lembah Hongye. Adapun praktisi hantu Tao lainnya, mereka mengikuti contoh dari ketiga praktisi hantu itu dan memberikan 2/3 kekuatan buah Tao untuk melindungi hidup mereka. Lin Bai juga tidak mempermalukan mereka. Ketika mereka mengeluarkan cukup banyak kekuatan buah Tao, rantai besi itu akan terlepas. Setelah para biksu hantu ini bebas lagi, mereka membungkuk ke lembah daun merah Lin Bai dan dengan cepat berbalik dan melarikan diri.